Halo, selamat pagi semuanya. Saat ini berjumpa lagi bersama saya di acara Ngalor Ngidul. Ya, ini kebetulan saya tidak bisa live ya karena sinyalnya kurang bagus di sini. Saya lagi berada di Kampung Sampiren Resort. Di sini udaranya dingin banget. Ya, ini ya. Oke. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang perbedaan pendapat ya. Jadi di dalam persahabatan kadang tetap aja yang namanya sahabat kita juga punya beda pendapat. Jadi mungkin misalnya saya setuju tentang teori Darwin ya, kita sama-sama setuju. Tapi di dalam hal politik mungkin beda lagi ya. Ini lagi masa perang Ukraina dan Rusia ya. Kamu pro Rusia, saya pro Ukraina dan NATO begitu ya. Mungkin ya sah-sah saja, tapi jangan sampai merusak persahabatan. Nah, jadi boleh dalam hal tertentu beda pendapat, hal lain mungkin kita satu pendapat, tapi persahabatan tidak boleh sampai ternodai begitu ya. Begitu pula mungkin dari status-status di Facebook, jangan sampai gara-gara status seseorang ya kita menjadi renggang persahabatannya begitu ya. Kita hargai, kita hormati perbedaan pendapat orang lain. Jadi seperti itu yang ingin saya utarakan pada pagi hari ini. Semoga dengan berbagai macam perbedaan pendapat kita tetap menjaga persahabatan kita semua. Oke? Ya, halo, selamat pagi semuanya. Kembali bersama saya nih di acara Ngalor Ngidul. Kita mau ngobrol hari ini tentang status pandemi ya, yang katanya oleh Menkes akan dirubah menjadi endemi. Kok bisa? Sebenarnya ya menurut saya yang namanya wabah virus COVID ini kan ya, kalau pandemi itu adalah dia merata ke seluruh dunia, seluruh wilayah, dan akan berubah menjadi endemi bila sudah turun kasusnya dan hanya ada muncul sporadis di beberapa tempat. Contohnya seperti malaria. Malaria kan di Jakarta, daerah perkotaan sudah nggak ada. Tapi di daerah pedalaman, ya mungkin seperti Papua, begitu ya, Kalimantan, itu ada di daerah tertentu. Nah, itu yang disebut dengan endemi. Nah, kalau menurut saya, perubahan status pandemi dan endemi bukan ditentukan oleh kebijakan politis pemerintah, tapi hasil dari data. Data kita lihat, ini COVID-19-nya udah turun semua belum di seluruh dunia. Kemudian mungkin ada beberapa daerah yang jarang vaksin, ya tidak ada cakupan vaksin, kemudian timbul endemi sporadis. Nah, itu baru betul. Nah, kan sekarang di Indonesia ini justru Omikron sedang naik-naiknya nih, masih merata di seluruh wilayah. Kok dirubah statusnya jadi pandemi? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Nah, sebenarnya sih saya paham maksud pemerintah ya, karena dengan status pandemi ini tentu sangat membebani biaya APBN, mungkin begitu ya. Jadi akan dirubah, dan PPKM dilonggarkan ya, kemudian karantina juga dihapus tanggal 14 Maret. Karantina baik dari luar negeri maupun WNI yang dari luar itu juga, WNA WNI itu juga dihapus, nggak usah karantina lagi. Memang karantina pasti memberatkan ya, pariwisata di Bali juga udah teriak-teriak. Dia bilang, udah hapusin aja karantina, begitu. Karena memang kebijakannya itu adalah kebijakan politis, begitu. Bukan kebijakan epidemiologis, bukan kebijakan secara ilmu kedokteran. Kalau secara ilmu kedokteran memang yang namanya ada suatu wabah itu lockdown harus total. Ya, seperti waktu awal dulu ya kita lihat jalanan sepi banget, kemudian nggak ada aktivitas sama sekali, mal-mal semua tutup, kantor tutup, seperti itu. Itu yang ideal. Tapi nggak mungkin bisa dilaksanakan karena sangat membebani pemerintah dan negara ini akan kolaps kalau kita mau ideal seperti itu, begitu ya. Nah, ini memang seringkali blunder. Pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan tapi blunder, yaitu tadi pandemi kok dirubah jadi endemi atas dasar kebijakan politis, itu nggak bisa. Tapi kita harus perubahan itu atas dasar data di lapangan secara epidemiologis, begitu ya.
Ya begitulah, karena memang ada masalah politis, ekonomi juga, begitu ya. Di satu sisi status pandemi mau dicabut, tapi PCR masih tetap wajib karena mungkin ada kebijakan bisnis juga, begitu. Serba salah, serba blunder seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga satu alasan kenapa pandemi dicabut, karena memang Omicron tidak berbahaya. Case fatality rate-nya kecil sekali, sama seperti flu biasa. Begitu ya. Sama seperti mungkin ada flu Singapura, HFMD, ya, HF ya, hand, foot, and mouth disease. Begitu ya. Memang kasus Omicron ini pasti masih banyak. Ya, pasien-pasien saya juga masih banyak yang positif. Jauh lebih banyak dari Delta. Tapi angka kematian, angka tingkat keparahannya itu rendah. Kalau tahun lalu bulan Juli itu ya pasien datang sesek banget, itu banyak ya. Diangkut pakai mobil bak terbuka, pick up juga ke saya tuh banyak banget. Karena rumah sakit penuh begitu. Kalau sekarang kan rumah sakit masih lowong. Jadi memang case fatality rate atau tingkat keparahan dari Omicron ini tidak terlalu parah begitu ya. Meskipun ada beberapa juga yang kalau misalnya kita jumlahnya kan transmisinya cepat sekali nih. Jumlah yang sakit banyak kan walaupun 0,1% pasti aja ada yang sakit parah atau meninggal begitu ya. Saya rasa seperti itu. Semoga memang kebijakan pemerintah yang memang alasannya agak kurang tepat, yaitu mengubah status pandemi menjadi endemi, itu ya kita nggak usah mikirin alasannya lah. Tapi kita tahu satu, bahwa memang ternyata COVID-19 ini tidak terlalu mematikan atau case fatality rate-nya kecil, sehingga pemerintah mencabut status pandemi dan karantina juga ditiadakan mulai 14 Maret 2022 begitu ya. Tapi memang salah kaprah. Sekian, semoga video saya bermanfaat, bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Halo semuanya, selamat pagi, selamat jumpa lagi di acara Ngalor Ngidul bersama saya ya. Jadi sebetulnya hari ini adalah hari merah, hari raya Nyepi. Tapi saya ke klinik dulu karena ada karyawan baru yang nggak punya kunci, jadi saya harus tunggu bukain pintu dulu, gitu ya. Sebetulnya acara Ngalor Ngidul ini nggak ada topiknya dari awal. Itu saya ingin acara ini ya udah ngeflow aja, ngalir apa yang ada di otak saya begitu. Awalnya kan sambil nyetir ya, tapi ada yang protes katanya jangan sambil nyetir kalau live gitu. Tapi saya sebetulnya lebih senang sambil nyetir, karena kalau sambil bergerak gitu rasanya otak tuh lancar, mau ngomong apa aja gitu lancar. Entah. Nah, itu yang disebut dengan aspek kinestetik begitu. Nah, ya hari ini hari Nyepi ya, banyak dirayakan tentunya di Bali. Saya ada acara juga nih di Bali, tanggal 27 Maret. Acara meeting Get Beauty dan Tour ya. Tanggal 27-nya hari Minggu, itu kita meeting di Hotel Sense Sunset di Seminyak ya. Nah, itu dari berbagai mitra, dari Pontianak, kemudian dari Sulawesi juga, dari Jakarta paling banyak ya, kemudian dari Tangerang juga. Kita hadir semua di sana. Itu merupakan salah satu bagian dari branding Get Beauty ya, bahwa kita akan memantapkan nilai-nilai value dari Get Beauty, dan itu disematkan dalam acara meeting, annual meeting kita ya. Kalau sudah 4 kali ya, beberapa kali di Tangerang ya, kemudian di Jakarta di Putri Duyung waktu itu juga pernah terakhir, kemudian sekarang di Bali. Ya moga-moga aja acara ini bisa berjalan dengan lancar ya. Kalau Nyepi hari ini begitu ya. Jadi waktu itu saya juga memperkirakan acaranya jangan sampai kena hari Nyepi begitu. Dan ternyata tahun 2022 itu di Bali juga banyak banget acara internasional. Ya termasuk G20 begitu ya. Belum lagi acara di Mandalika, Labuan Bajo, itu juga tentunya orang-orang juga pasti mampir ke Bali juga begitu. Dan tanggal 14 Maret itu
turis asing udah bebas karantina, udah nggak perlu karantina lagi, ya. Memang negara-negara lain juga tempat tujuan wisata tentunya membebaskan karantina. Karena apa? Karena kalau karantina 14 hari, 10 hari, mana ada mau turis datang, rugi bandar begitu katanya, ya kan? Jadi begitu ya, saya prediksikan waktu itu kita bulan Desember menetapkan bulan Desember ya itu kita tetapkan akhir Maret deh. Akhir Maret kita akan adakan meeting Get Beauty di Bali ya. Dengan waktu itu awal Desember atau November ya kalau nggak salah itu kan belum pandemi, belum gelombang ketiga itu. Jadi saya memprediksi ini kira-kira ada gelombang ketiga apa enggak nih. Omikron sudah muncul waktu itu di luar negeri. Dan memang spreadingnya Omikron transmisinya tuh cepet banget kan. Dan saya prediksikan itu tanggal akhir tahun itu saya bikin videonya kan, perbandingan antara Delta dan Omikron dan prediksi Omikron akan mencapai puncaknya kapan. Jadi saya tetapkan meeting di Bali itu tanggal 27 Maret begitu. Dan moga-moga sih memang semua sudah lancar. Jadi saya mau cerita sedikit nih ya. Pada bulan November itu kan angka COVID hampir nol ya. Bulan setelah Agustus udah menurun, September udah menurun banget hampir nol. Nah itu pariwisata udah mulai bangkit lagi dan tiket pesawat tuh udah mahal banget gitu kan. Awalnya sebelumnya pada bulan Juli pas gelombang kedua tuh hotel-hotel, tiket pesawat itu pada murah banget ya. Tiket ke Bali tuh hanya 450.000 gitu ya. Nah setelah COVID 0 itu tiket ke Bali 750, mencapai 750.000 lebih. Waduh, saya bilang ini lagi mahal-mahalnya. Dan Omikron saya prediksikan waktu itu kan bulan November nih, kita merencanakan Desember awal merencanakan untuk meeting Bali. Saya pikir sebentar. Saya pikir nanti tunggu aja. Kalau saya beli waktu bulan Desember awal itu masih mahal karena Omikron masih belum ada di Indonesia kan. Masih 750 tiket ke Bali. Udah saya tahan dulu lah. Nanti bakal ada Omikron puncak, pasti harga anjlok lagi begitu. Betul. Jadi Januari Omikron masuk ke Indonesia ya, kemudian Februari awal itu sudah tinggi banget dan harga tiket anjlok kembali ke 500-an ribu tiket ke Bali. Ya udah saya beli waktu itu. Saat itu saya beli. Ya, saya beli. Sekarang pemerintah kan Omikron tidak terlalu berbahaya dan pemerintah mengubah status pandemi menjadi endemi nanti ini. Dan 14 Maret ini kan bebas karantina. Setelah diumumkan gitu, saya buka Traveloka, saya buka tiket.com, semua tiket pesawat naik lagi. Yang tadinya 550 ke Bali, sekarang udah 600 lebih. Begitu. Ya, kayak begitulah. Jadi yang terlambat daftar itu kena harga tiket pesawatnya agak mahal. Begitu ya. Ya begitulah kira-kira ngalor ngidul hari ini. Semoga semangat di hari libur ini ya. Mungkin long weekend, besok hari Jumat hari Harpitnas, hari kejepit. Yang kerjaannya nggak penting udah libur saja. Kita nikmati long weekend. Oke ya, salam sehat semuanya. Semoga kita semua sukses dan bahagia. Ya halo, udah live ya? Udah live belum ini? Saya barusan angkat-angkat barang ini. Lagi coba pengen sekalian olahraga, angkat barang. Jadi ada kiriman produk sabun sama base cream. Saya coba angkat ke atas nih lantai 2. Aduh, ternyata udah nggak kuat ya. Kaki udah gemeteran padahal baru 4 kali balik turun naik. Terima kasih yang sudah nonton. Ini sudah live ya kan? Oke. Kita mau ngobrolin tentang apa ya? Saya lagi di mana? Lagi di atas di lantai 2 gudang Get Beauty ya. Saya ambil spot yang agak bagus, yang lain berantakan semua soalnya. Itu tadi barang-barang yang baru saya angkat tuh lumayan banyak. Ada masih sisa di bawah, ya udahlah daripada nanti pada sakit semua badan, lebih baik kita cicil sedikit demi sedikit ya. Memang saya sengaja nggak
minta tolong, ada bujang sebetulnya yang bisa dimintain tolong. Saya mau olahraga gitu niatnya gitu ya, tapi ternyata nggak kuat. Aduh, nggak kuat ternyata. Ya nanti kalau nggak kuat kita minta tolong orang lain ya. Kalau karyawan saya yang putri-putri itu memang nggak saya suruh. Ya sebisanya aja angkat sedikit-sedikit nggak apa-apa. Tapi mereka sekarang lagi kerja di bawah ini ya, karena ada yang melakukan perawatan gitu ya. Kita mau bahas hari ini ngomongin apa ya? Ya begitulah, hidup ini penuh dengan trading, jual beli begitu. Jadi memang keseluruhan bisnis itu rangkaiannya ada selling, penjualan, dimana kita menjual sesuatu, apapun bisa kita jual ya, termasuk jasa maupun produk. Kemudian itu marketing, di atasnya itu ada marketing. Apa sih marketing? Marketing adalah pengenalan diri kita, pengenalan produk-produk kita atau jasa-jasa kita kepada leads atau calon customer ya. Jadi ada selling. Supaya selling berhasil kita harus lakukan marketing. Marketing yaitu pengenalan produk-produk kita. Jadi kita punya produk apa saja, manfaatnya apa aja, itu harus kita sosialisasikan. Itu yang disebut dengan marketing and promotion. Kemudian di atasnya marketing itu ada positioning. Jadi kita misalnya di dalam bisnis kita mau menempatkan nih produk kita tuh target marketnya siapa, misalnya menengah ke atas ya kan, kemasannya juga harus bagus, posisinya juga mungkin harus di mall yang bagus, tempat yang bagus begitu ya. Tapi kalau kita menyasar ke kalangan menengah ke bawah, mungkin yang lebih luas targetnya, kita buka tokonya di pinggir jalan mungkin ya, produknya mungkin nggak terlalu mewah, kemasannya nggak usah terlalu lux, sehingga operational costnya itu tidak, HPP-nya tidak terlalu besar begitu. Nah, di atasnya situ setelah positioning ada branding. Branding itu apa sih maksudnya? Branding adalah persepsi orang kalau kita dengar merek kita tentang atau nama kita. Jadi misalnya orang mendengar Get Beauty itu ya, setelah mendengar kata-kata itu, apa yang dipersepsikan di otak mereka? Saya ingin membranding Get Beauty itu aman dan rasional. Aman dan rasional. Jadi dalam artian ketika orang mendengar nama Get Beauty, oh itu adalah produk yang aman, sudah BPOM. Kemudian pengobatannya di situ di salon-salon atau di klinik Get Beauty itu rasional, tidak neko-neko, nggak macem-macem, nggak melakukan suntik-suntik whitening begitu ya, nggak melakukan prosedur yang ilegal seperti itu. Tapi rasional sesuai dengan indikasi. Nah, itu branding yang akan saya tanamkan, yang akan saya capai seperti itu ya. Branding itu dilakukan dengan experience. Jadi bagaimana selain disosialisasikan juga bagaimana customer itu mendapatkan experience, sehingga dia mendapatkan persepsi bahwa oh iya betul, perawatan atau pakai produk di Get Beauty aman, nggak beruntusan, nggak tambah jerawatan begitu ya. Atau mungkin kalau melakukan treatmentnya nggak macem-macem, nggak invasif, tapi aman, nggak sakit, nyaman begitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi kehidupan kita itu sebetulnya adalah sebuah bisnis apapun ya, entah kita tidak menjual produk, mungkin sebagai dokter, misalnya sebagai dokter kita juga harus branding, misalnya dokter yang manjur begitu ya, sekali datang ke tempat saya, begitu melihat saya itu penyakitnya sudah hilang semua begitu. Mungkin aja bisa seperti itu ya, itu branding. Nah, ketika kita bertransaksi itu namanya selling, closing ya, jadi ada closing. Ya, begitulah kira-kira ya. Ini saya lagi di atas, saya mau lanjut perjalanan lagi. Masih banyak kerjaan yang harus saya kerjakan. Tetap semangat untuk hari Sabtu ini ya. Semoga kita semakin diberkati, semakin sehat, dan semangat. Halo, selamat pagi. Semuanya ketemu sama saya lagi, ngalor ngidul. Sekarang saya lagi di gudang di atas. Kita mau ngobrolin tentang aplikasi Peduli Lindungi ya. Jadi memang kita mau bahas tentang bagaimana jadi ada status hijau, itu berarti kita aman, aplikasi kita bisa check in ke area publik dengan aman ya. Tapi bisa juga jadi hitam kalau kita ketahuan tes antigen atau PCR-nya positif, betul kan? Nah, kita mau bahas tentang
tes antigen atau PCR yang tercantum yang mempengaruhi status Peduli Lindungi gitu ya. Nah, barusan kita dengar bahwa tes PCR atau antigen itu sudah nantinya tidak lagi digunakan untuk perjalanan dengan pesawat sekalipun begitu ya. Kalau dulu-dulu itu pesawat wajib PCR, wajib antigen seperti itu. Sedangkan kalau perjalanan darat, naik bus, naik angkot, ya nggak bisa ya, karena PCR dulu juga mahal banget, dan kita ongkosnya dari sini ke Bandung aja mungkin hanya berapa ya, 20.000, tapi tes PCR-nya ratusan ribu begitu. Ya, jadi itu memang agak blunder dari sejak zaman dulu. Nah, sekarang akan dihapuskan. Jadi baik perjalanan darat, laut, dan udara, tes antigen dan PCR akan dihapuskan. Karena memang begini, ya jadi sebetulnya kalau misalnya kita ketahuan nih, mungkin ya demam-demam dikit, kemudian tes antigen hasilnya positif. Nah, setelah hasil positif itu otomatis Peduli Lindungi kita, aplikasi kita itu jadinya hitam. Jadi kita nggak bisa, kita harus isoman. Nggak boleh masuk ke tempat publik, gitu ya. Nah, setelah 10 hari, sebenarnya setelah 10 hari positif, ya misalnya kita positifnya tanggal 5, 10 hari kemudian tanggal 15 itu otomatis aplikasi Peduli Lindungi itu berubah, ya dari hitam jadi hijau sendiri, begitu. Jadi sebenarnya kalau kita gejala ringan atau tanpa gejala, nggak perlu tes PCR, ya karena memang kalau antigen positif, kemungkinan besar hampir 100% itu PCR positif. Jadi kita memang terinfeksi Omikron. Nah, banyak nih yang kesalahan yang dilakukan orang-orang itu tes antigen kan sudah positif, Peduli Lindunginya berubah jadi hitam, begitu kan? Nah, kemudian setelah 10 hari kan mau dianggap sembuh, dia tes lagi PCR. Hasilnya positif, padahal udah sembuh atau tanpa gejala. Jadi mestinya statusnya sudah berubah jadi hijau dengan otomatis, tapi karena dia tes PCR lagi dan hasilnya positif, maka hitam lagi begitu. Jadi sebenarnya orang yang pernah terinfeksi COVID, entah itu gejala ringan atau tanpa gejala, itu tes PCR setelah hari ke-10 sampai mungkin 2 bulan itu masih ada sisa-sisa residu dari virus yang sebenarnya sudah tidak menular lagi, tidak berbahaya lagi, tidak infeksius. Nah, itulah sebabnya kenapa otomatis setelah 10 hari gejala ringan atau tanpa gejala itu otomatis aplikasi Peduli Lindungi jadi hijau kembali, exitnya seperti itu. Makanya nggak usah kita setelah hari ke-10 tes PCR. Nanti kita sudah sembuh, tidak menular, tapi tes PCR-nya masih bisa positif karena ada residu atau bangkai dari virus tersebut. Nah, kita nggak bisa ke tempat publik, malah merugikan diri kita sendiri, begitu ya. Jadi penting untuk kita ketahui kalau gejala ringan atau hanya demam biasa atau tanpa gejala itu nggak usah tes PCR lagi. Cukup sekali saja ketahuan positif kita isoman, kemudian nunggu 10 hari, otomatis aplikasi Peduli Lindungi nanti hijau kembali. Begitulah kira-kira ya. Semoga ini bisa dipahami buat kita semua. Jadi kalau gejala ringan atau tanpa gejala, nggak usah kita tes lagi untuk mengetahui apakah sudah negatif. Begitu ya. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.